Kalau sekarang tantangannya mungkin ratusan juta ya, tenaga kerja dan seterusnya. Itulah sebenarnya kenapa saya memilih jadi dosen. Healingnya itu ya bagian dari proses itu, begitu ya. Teknik industri atau juga teknik dan manajemen industri. Jadi sebenarnya itu suatu disiplin untuk kita bisa merancang gitu ya, kemudian memperbaiki dan kemudian mengimplementasikan suatu sistem kerja mulai dari levelnya itu adalah yang paling mikro sampai kepada levelnya makro itu perusahaan, bahkan bisa masuk kepada sistem industri. Jadi sebenarnya kita itu di teknik industri dibekali dengan kemampuan melakukan analisis gitu ya, apa permasalahan yang dihadapi oleh sebuah perusahaan, apa permasalahan kalau dalam kaca lebih makro sistem industri ya, masuk juga ya kepada levelnya kementerian. Kemudian apa kira-kira solusi dengan pendekatan sistem, apakah itu terkait tentang orangnya, terkait tentang proses bisnisnya, terkait tentang dukungan teknologinya, terkait tentang kebijakan. Dan alhamdulillah sebenarnya selain dosen kan saya juga konsultan. Prof. Yasir ini juga ahli ergonomi. Ya. Nah, bisa diceritakan ahli ergonomi itu seperti apa dan mengapa itu relate dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan bisa dipakai untuk menghandle berbagai aspek di dunia kerja? Ya, jadi salah satu pilar dari teknik industri itu ergonomi. Ergonomi itu ilmu yang kemudian fokus tentang manusia. Jadi segala sesuatu pendekatan kita itu people centric. Ya, jadi kalau dalam konteks sekarang, misalnya ya, saya diamanahkan kita bagaimana mengelola ketenagakerjaan lebih baik. Ya, pendekatannya harus people centric. Kita harus lihat bagaimana sih kondisi ketenagaan kerja kita, para pekerja kita seperti apa, tipikal latar belakangnya apa, kemudian kondisi saat ini, ya, level kompetensinya apa, dan itu sangat pas sebenarnya. Nah, sehingga kebijakan-kebijakan kita itu berangkat dari potret real tenaga kerja kita saat ini. Itulah ergonomi sebenarnya. Ini kalau saya sebagai orang people centric, kebebasan itu adalah bicara tentang kemampuan dia untuk melakukan inovasi. Ya, jadi inilah yang diperlukan sekarang sebenarnya. Jadi bebas dia melakukan inovasi tanpa dia takut bahwa dia itu disalahkan. Ini kita harus hati-hati. Sekarang inovasi kita rendah itu karena kita punya culture-nya itu ya, ketakutan untuk mengekspresikan, takut dianggap salah dan seterusnya. Jadi kebebasan, dan itulah sebenarnya kenapa saya memilih jadi dosen. Gitu ya, dosen itu kita bebas. Gitu ya. Oke, saya ingin menggali tentang ini, saya ingin mengekspresikan, saya ingin mengkaji ini, saya mau aktif pada tataran level internasional. Ya, saya ingin bidangnya begini, risetnya begini. Itulah kebebasan dalam konteks saya adalah ya kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan passion kita. Kayaknya semuanya harus kita syukuri nih, Mas. Ini salah satu. Ya, tentu kalau yang paling kita syukuri adalah ketika kita punya kesempatan untuk memberikan yang terbaik ya, dan bisa memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada orang. Dan ini adalah challenge saya saat ini. Gitu ya. Dulu waktu jadi dosen juga sama ya. Jadi setiap tahun itu ngajar, anggaplah ngajar 5 kelas, satu kelas 50 orang, 250 orang kita bisa ya memberikan sesuatu. Itu kebahagiaan yang disyukuri ya. Kalau sekarang tantangannya mungkin ratusan juta ya, tenaga kerja dan seterusnya. Termasuk mendapat amanah sebagai menteri harus disyukuri ya, disyukuri Prof, ya? bukan posisinya, tapi kesempatan untuk ya melakukan sesuatu. Kayaknya kalau dosen cita-cita jadi menteri kayaknya nggak ada itu ya. Tapi mungkin karena ya tadi ini adalah satu apa ya, mungkin dianggap bidangnya oke, yang dibutuhkan profesional. Kemudian saya katakan ya bismillah, kenapa tidak gitu ya. Prof Men, ini sudah lewat 100 hari dan sepertinya aman-aman saja. Pak Prabowo juga happy dengan Prof Men. Semoga ya, insya Allah ya. Amin. Nah, amin. Ini apa yang bisa dilakukan, atau mungkin Prof Men cara misalnya refreshing, atau cara Prof Men istilahnya bisa ini ya, keluar dari
rutinitas yang sangat hektik gitu, seperti apa? Jadi gini, jadi tantangan yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana mempertemukan kepentingan pekerja dengan pengusaha. Ini salah satu, gitu ya. Ini yang kita sebut dengan hubungan industrial. Dan ini memang tidak mudah. Kalau saya sering mengatakan ini jangan-jangan zero sum game nih, Mas, gitu ya. Pengusaha mintanya ini menang, ini rugi. Kalau nggak ini yang menang, ini yang rugi, gitu ya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita menemukan sebuah semangat bersama, gitu ya. Healingnya itu ya bagian dari proses itu, begitu ya. Ya, jadi kita harus nikmati itu sebagai suatu proses diskusi, gitu ya. Ya bagi saya challenge, dan itu kemudian kita lalui, ya. Oke, ayo kita diskusi rapat beberapa kali, ya, nggak usah terlalu formal lah misalnya, gitu ya. Itu yang kemudian menurut saya menjadi sesuatu yang tidak rutin, jadinya jadi menjadi sesuatu yang ya jadi dinikmati lah gitu prosesnya.